Om Swastiastu. Selamat malam kepada Bapak Iketut Sunarwijaya, SEMSI, dan rekan-rekan sekalian. Sebelumnya, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada kami kelompok 1. Di sini kami akan membawakan materi mengenai akuntansi keuangan dan standar akuntansi. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Putra Dinir Malasari, absen 1. Perkenalkan, nama saya Putu Negara Putra, absen 3. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai review awal akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan merupakan hal yang sangat penting bagi sebuah perusahaan. Keuangan adalah jantung perusahaan. Uang yang keluar masuk perusahaan harus jelas sehingga perusahaan dapat dengan mudah melacak perputarannya. Disinilah akuntansi keuangan berperan. Akuntansi keuangan ini digunakan untuk menyajikan laporan yang menunjukkan laporan status terkini perusahaan sebagai tolak ukur pengambilan keputusan oleh manajemen perusahaan. Akuntansi keuangan menurut para ahli Sugiarto 2002, akuntansi keuangan ialah bidang dalam akuntansi yang berfokus pada penyiapan laporan keuangan pada suatu perusahaan yang dilakukan secara bertahap. Laporan ini sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen kepada pemegang saham atau investor. Persamaan akuntansi yang digunakan ialah aset sama dengan ekuitas, ditambah liabilitas yang berpatokan pada standar akuntansi keuangan. Fungsi akuntansi keuangan. Yang pertama, yaitu laporan kepada manajemen perusahaan. Yang kedua, mengetahui keuntungan dan kerugian. Yang ketiga, pembagian keuntungan atau profit. Yang keempat, membantu mencapai tujuan perusahaan. Yang kelima, monitor dan controlling. Yang keenam, sebagai pengawasan. Yang ketujuh, penyusunan informasi yang akurat. Yang kedelapan, pembuatan anggaran. Yang kesembilan, pemetaan perusahaan. Yang kesepuluh, untuk mempermudah proses evaluasi. Pada umumnya, laporan keuangan dikelompokkan menjadi 4 bagian di antaranya, yaitu yang pertama laba rugi, neraca, arus kas, dan perubahan modal. Yang pertama, untuk rumus pembuatan laporan keuangan laba rugi atau income statement adalah pendapatan dikurangi dengan beban, menghasilkan laba bersih sebelum pajak, lalu dikurangi pajak penghasilan yang menghasilkan laba bersih atau net income. Yang kedua, neraca atau balance sheet adalah suatu laporan keuangan entitas yang mana di dalamnya terdiri dari kolom perkiraan aktiva dan pasiva. Di kolom aktiva terdapat pos berupa aktiva lancar dan aktiva tetap. Sedangkan pada kolom pasiva terisi berupa pos kewajiban atau utang dan modal. Untuk rumusnya adalah aktiva lancar ditambah dengan aktiva tetap sama dengan kewajiban atau utang lancar ditambah utang tetap ditambah modal atau equity. Lalu, laporan perubahan modal adalah suatu laporan keuangan yang terjadi dari perubahan modal dari satu perusahaan di dalam satu periode tertentu. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai laporan keuangan dan pelaporan keuangan. Laporan keuangan dan pelaporan keuangan merupakan dua istilah yang berbeda. Pertama, laporan keuangan merupakan sarana untuk menyajikan ringkasan semua informasi keuangan dalam sebuah perusahaan yang akan dikomunikasikan bagi para pengguna yang berkepentingan, baik itu pengguna internal, yaitu karyawan, manajemen, atau pemilik, ataupun pengguna eksternal, yaitu investor, kreditor, dan pemerintah. Sedangkan pelaporan keuangan ialah proses atau cara untuk menyajikan informasi keuangan atau non-keuangan bagi para pengguna yang berkepentingan. Kedua, pada PSAK nomor 1 revisi 1998 yang dikutip dalam Barituan 2004 tentang penyajian laporan keuangan, menyatakan laporan keuangan lengkap terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut. Yang pertama, neraca. Yang kedua, laporan laba rugi. Dalam laba rugi terdapat unsur pendapatan, beban, dan penghasilan. Yang ketiga, laporan perubahan ekuitas. Dan yang terakhir, laporan arus kas. Yang ketiga, saya akan menjelaskan akuntansi dan alokasi modal. Akuntansi berperan sebagai alat pencatatan alokasi modal. Akuntansi adalah proses pencatatan, pengiktisaran, dan pelaporan transaksi keuangan agar bermanfaat bagi sejumlah pihak. Akuntansi memiliki hubungan dengan akun-akun yang dicatatnya, salah satunya yakni alokasi modal. Akuntansi memiliki hubungan dengan alokasi modal dalam hal pencatatan, di mana akuntansi berperan sebagai alat pencatatan alokasi modal. Setiap alokasi modal yang keluar maka wajib dicatat dalam catatan akuntansi, agar pemakaian atau penambahan alokasi modal tersebut dapat dipercaya oleh pihak-pihak yang membutuhkannya.
Contohnya, saat perusahaan mendapatkan alokasi modal tambahan melalui investasi pihak lainnya, alokasi modal ini harus dicatat dalam akuntansi agar pihak manajemen perusahaan yakin bahwa modal di perusahaannya bertambah karena adanya investasi. Proses alokasi modal yang efektif sangat penting bagi kesehatan sebuah perekonomian, merangsang produktivitas, mendorong inovasi, dan menyediakan pasar sekuritas serta pasar kredit yang efisien dan liquid untuk membeli serta menjual sekuritas dan memperoleh serta menjamin pinjaman. Di sini saya akan menjelaskan tentang tantangan yang akan dihadapi oleh akuntansi keuangan. Tantangan yang dihadapi akuntansi keuangan, perkembangan pelaporan akuntansi keuangan tampaknya semakin baik, di mana kita melihat dengan semakin diadopsinya standar global, meningkatnya pelaporan secara fair value dan lebih menekankan pada basis prinsip dibanding peraturan serta semakin terpenuhinya kebutuhan berbagai pengguna yang berbeda. Akan tetapi, masih banyak yang mesti dilakukan beberapa hal atau isu yang menjadi keterbatasan dari akuntansi keuangan saat ini. Misalnya, satu, ukuran keuangan. Laporan keuangan gagal menyediakan sejumlah kunci kinerja yang digunakan secara luas oleh manajemen seperti indeks kepuasan konsumen, informasi backlog, dan tingkat penolakan atas barang yang dibeli. Kedua, informasi yang dibutuhkan di depan. Laporan keuangan gagal menyediakan informasi ke depan yang dibutuhkan oleh investor atau kreditor potensial saat ini. Yang ketiga, aset lunak. Laporan keuangan fokus pada aset keras, persediaan atau aset pabrik tetap gagal untuk menyediakan informasi tentang aset lunak perubahan atau aset tak berwujud, karena aset terbaik seringkali dalam bentuk lunak dan tak terwujud. Yang keempat, keterbatasan waktu. Perusahaan hanya menyiapkan laporan keuangan secara per 4 bulan dan menyediakan laporan keuangan yang diaudit tahunan. Sedikit informasi laporan keuangan yang real-time tersedia. Namun menghadapi tantangan di atas, kita tetap harus optimis. Para profesional akuntansi mesti menyediakan jawaban atas persoalan tersebut. Ini terlihat dari beberapa pertanda seperti: pertama, beberapa perusahaan besar sudah menyediakan keterbukaan kepada investor atas laporan keuangan secara sukarela. Yang kedua, penggunaan World Wide Web atau internet dalam menyediakan laporan keuangan yang bisa diakses banyak pihak. Yang ketiga, makin berkembangnya standar akuntansi. Standar saat ini mensyaratkan informasi fair value. Sebagai contoh, perusahaan mencatat investasi pada saham dan obligasi, kewajiban dan nilai derivatif dalam fair value, atau perusahaan menunjukkan nilai yang terkait fair value dalam catatan kaki laporan keuangan. Pihak-pihak yang terlibat dalam penetapan standar. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan standar akuntansi adalah: yang pertama, Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI adalah organisasi profesi akuntan yang juga merupakan badan yang menyusun standar akuntansi keuangan di Indonesia. Pengembangan standar akuntansi keuangan sejak berdirinya IAI pada tahun 1957 hingga kini, pengembangan standar akuntansi ini dilakukan secara terus-menerus. Pada tahun 1973 terbentuk panitia penghimpun bahan-bahan dan struktur GAAP dan GAAS. Yang kedua, Financial Accounting Standard Board atau FASB, sebagai standar akuntansi dan pelaporan keuangan yang telah lengkap dan memadai. Dalam menetapkan standar akuntansi keuangan, FASB harus tanggap terhadap kebutuhan dari seluruh komunitas dan menetapkan secara transparan di depan publik yang dilakukan dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya secara adil kepada semua komunitas terkait untuk mengungkapkan pendapat sebelum standar yang baru diterbitkan dan diberlakukan. Standar tersebut penting untuk fungsi efisien dari ekonomi karena keputusan tentang alokasi sumber daya sangat bergantung pada kredibel, ringkas, dan informasi keuangan yang dimengerti. Yang ketiga, International Accounting Standard Board atau IAS adalah produknya yang kemudian berubah menjadi International Financial Reporting Standard atau IFRS. Standar akuntansi International Accounting Standard Board telah didahului oleh Dewan Komite Standar Akuntansi Internasional. Prinsip akuntansi berlaku umum atau PABU adalah berupa sekumpulan konsep, standar, prosedur, metode, konvensi, kebiasaan, dan praktik yang dipilih atau dianggap berterima secara umum serta dijadikan pedoman untuk di lingkungan atau negara tertentu. PABU merupakan kerangka pedoman untuk menentukan perlakuan akuntansi yang tepat atau wajar dalam satu lingkungan akuntansi atau negara. PABU
dibentuk oleh dua pedoman, yaitu pedoman yang ditentukan secara resmi oleh badan yang berwenang dalam bentuk standar akuntansi atau juga pedoman-pedoman yang baik dan tengah banyak diperhatikan dapat digunakan sebagai acuan bila hal tersebut tidak bertentangan dengan kerangka konseptual atau didukung berlakunya secara autoritatif. Agar informasi akuntan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya, maka informasi keuangan tersebut harus disusun dalam bentuk yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Untuk itu, dibutuhkan pengetahuan tentang prinsip dasar yang mendasari seluruh standar akuntansi. Adapun prinsip dasar akuntansi, terdapat 5 prinsip yang digunakan dalam mencatat transaksi. Di antaranya, yang pertama, prinsip biaya historis atau historical cost principle. Dalam prinsip ini mengendaki penggunaan harga perolehan dalam mencatat aktiva, hutang, biaya, dan modal. Yang kedua, prinsip pengakuan pendapatan atau revenue recognition principle menjadi persoalan yang sangat penting bagi perusahaan tentang kapan pendapatan sudah harus diakui. Pendapatan dapat dikatakan terrealisasi apabila suatu produk sudah dipertukarkan dengan kas dan diakui saat penjualannya. Yang ketiga, prinsip mempertemukan atau matching principle adalah mempertemukan biaya dengan hasil pendapatan yang muncul karena biaya yang telah dikeluarkan. Prinsip ini digunakan untuk menentukan besarnya penghasilan bersih dari setiap periodenya. Biasanya prinsip ini digunakan saat pembuatan jurnal penyelesaian. Yang keempat, prinsip konsistensi atau konsistensi principle agar supaya laporan keuangan bisa kita bandingkan dari tahun ke tahun, maka metode dan prosedur yang kita gunakan dalam proses akuntansi harus diterapkan secara konsisten dari tahun ke tahunnya. Sehingga jika nanti terdapat perbedaan, maka kita bisa segera mengetahuinya bahwa perbedaan itu bukanlah selisih akibat dari penggunaan metode yang berbeda. Yang kelima, prinsip pengungkapan lengkap atau full disclosure principle ialah menyajikan sebuah informasi lengkap dalam sebuah laporan keuangan. Prinsip ini sangat diperlukan karena hanya melalui laporan keuangannya kita bisa tahu kondisi dari suatu perusahaan dan mengambil suatu keputusan dari perusahaan tersebut. Baik, demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian kami tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.